Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Ibnu Serimpun Petai. Nah, kali ini ada sebuah bambu atau sok depan, yaitu sok depan dari motor RS King. Ya, kendala dari sok depan ini keseringan bocor oli selnya, makanya yang punya dia ikat kain seperti ini agar tidak merembet sampai ke bawah. Namun di sini kita akan berbagi tutorial atau cara mengatasi hal seperti ini, karena sok ini sering sekali diganti sama yang punya, namun kendalanya tidak lama pakai dia bocor lagi. Nah, di sini kita akan berbagi tips atau cara untuk mengatasi seal yang sering bocor. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk mengatasinya dengan cara, tentunya dengan cara yang berbeda. Oke, tanpa berlama-lama kita simak videonya sama-sama agar sama-sama belajar. Dan video ini juga bukan untuk mengajari para senior saya di luar sana, namun hanya untuk berbagi sedikit ilmu untuk para teman-teman pemula. Nah, ini kainnya sudah basah karena rembetan oli dari sok ini atau sealnya yang bocor, jadi olinya merembet. Perlu juga teman-teman ketahui, di bagian sok depan itu atau bambu itu, kalau misalnya sudah cacat itu tidak usah diperbaiki, mending sekalian ganti. Tapi kalau kondisinya masih bagus seperti ini, belum ada cacat sama sekali, itu masih layak untuk dipakai. Dan perlu juga teman-teman ketahui, sok depan itu terkadang bunyi mentok atau bunyi keras pada saat melewati bebatuan. Nah, itu ada dua jenis. Terkadang dia bunyi kalau misalnya dia turun, terkadang dia bunyi kalau dia sudah naik. Nah, kalau misalnya hentakannya turun ke bawah begini, dia bunyi, berarti terkadang itu kekurangan pelumas atau oli. Nah, kalau bunyinya itu, kalau kita tarik seperti ini dia bunyi. Nah, kedengaran kan dia bunyi, itu berarti bagian per kecil dalam sini itu sudah kalah. Nah, jadi daripada penasaran, kita bongkar sama-sama dan kita lihat apakah benar atau tidak. Nah, ini perhatikan ini bagian per yang saya maksud tadi, karena begitu dia sudah turun dia akan bunyi. Nah, ini masalahnya, karena pernya sudah tidak bagus lagi, jadi dia tidak berfungsi dengan normal. Nah, dua-duanya ini mengalami hal yang sama. Jadi nanti kita akan menggantinya dengan membuatkan per lagi atau memotong per bekas yang dari bambu atau dari sok depan motor bebek. Kita ambil, baru kita potong sesuaikan dengan panjang dari per yang akan kita ganti.
Di sini untuk melepas bagian silnya itu cukup simpel. Nah, cara untuk melepaskan silnya itu juga cukup simpel. Kita pakai kunci T begini, terus kita tekan begini. Dulu saya kasih pindah dulu ke merah supaya lebih jelas. Nah, ini sudah lepas. Ditekan seperti ini. Sudah terlepas semua. Nah, di sini kita sudah mempunyai sil yang baru. Namun yang akan saya bahas di sini mengenai per di bagian sil bambu. Nah, yang per yang kita maksud yang ini kita akan kasih keluar. Nah, satu yang kecil dan satu lagi yang besar. Nah, ini hasilnya. Satu lagi. Nah, di sini sil ini kita akan buat lebih, lingkarannya kita akan buat lebih kecil lagi agar lebih fresh dalam sil ini. Jadi per ini kita akan potong, dan cara melepas bagian per ini cukup diputar. Nah, ini sudah terlepas. Begitupun dengan yang kecil, sama juga. Ini panjang pernya semua hampir sama panjang semua, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, di sini kita ukur panjang dari pernya. Itu panjangnya 10 cm. Nah, di sini kita akan memotong bagian per ini menjadi lebih pendek lagi. Di sini untuk pemotongan bagian pernya harus betul-betul hati-hati dan harus betul-betul rapi agar tersambung lebih baik lagi. Jadi harus menggunakan alat-alat yang seharusnya tajam. Nah, di sini saya menggunakan gerinda begini untuk memotong bagian pernya. Nah, di sini kita akan memotong sedikit saja, ya bisa setengah senti lah, disesuaikan karena terlalu panjang juga
dipotong itu juga berakibat fatal karena bisa mempengaruhi tekanan dari per dan bisa juga merusakkan bambu motor kita. Jadi harus disesuaikan, jangan juga terlalu press memotongnya, jangan juga terlalu pendek memotongnya. Jadi kita potong pakai perkiraan saja, sekiranya bisa pas. Nah, di sini kan ada dua ujung, tidak fokus lagi. Nah, di sini juga ada dua ujung, ada yang runcing dan ada yang rata. Jadi yang kita potong itu yang rata. Nah, yang rata yang kita potong. Sudah kita memotongnya, ini hasilnya. Ini perbandingan yang sudah kita potong. Hasilnya sekarang 9,5, yang tadi 10 cm. Nah, di sini dua-duanya sudah kita potong. Langsung kita sambung kembali. Nah, ini hasilnya yang sudah kita potong. Nah, sekarang kita pasang lagi. Nah, sekarang tekanannya sudah lebih kuat lagi. Nah, sampai di sini mungkin semua teman-teman sudah tahu, sudah paham semua. Jadi intinya selamat mencoba. Semoga apa yang kita kerjakan bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi pengalaman yang berharga untuk pribadi kita masing-masing. Oke, sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.